Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aminullah selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman MPIC 4 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Afla Muzaka. Di sini saya akan menjelaskan bab atau materi tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. 1. Prinsip kesatuan organis. Perkembangan individu merupakan kesatuan antara beberapa fungsi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Contoh, perkembangan kognitif. Anak harus juga ditinjau dari perkembangan yang lain, afektif atau psikomotorik. Implikasinya, pelajaran-pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain, adanya kurikulum yang terintegrasi dengan baik. Yang nomor 2, tempo dan irama perkembangan. Menekankan bahwa masing-masing individu memiliki irama sendiri dalam perkembangannya, ada yang cepat dan ada yang lambat. Implikasinya, proses pembelajaran harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Nomor 3, tiap-tiap individu mengikuti pola perkembangan yang umum. Meskipun individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat yang berbeda, namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Contoh, A berjalan 1 tahun dan B berjalan 1,5 tahun. Baik A dan B masih mengikuti pola perkembangan umum, walaupun A lebih cepat berjalan dari B. Implikasinya, proses pendidikan dapat diberikan secara klasikal. Penggunaan alat peraga pendidikan bisa digunakan dalam rentang waktu yang relatif lama, tidak selalu ganti. Nomor 4, konvergensi atau interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan sama-sama terpengaruh dalam perkembangan individu. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, namun lingkungannya tidak menguntungkan, maka anak itu tentu tidak dapat berkembang dengan baik. Implikasinya ada 3. Yang pertama, pendidik harus memberikan lingkungan pendidikan yang bervariasi sehingga potensi anak dapat teroptimalisasi dengan baik. Contoh, pembagian jurusan di SMU yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik, dan seterusnya. Yang nomor 5, kematangan. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan peserta didik. Contoh, anak usia 7 bulan baru bisa duduk, tidak boleh dipaksa berjalan. Yang nomor 6, setiap hasrat perkembangan terdapat hasrat. Ada 2, yang A mempertahankan diri, yang B mengembangkan diri. Mempertahankan diri adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, istirahat. Dan B, adanya keinginan untuk bereksplorasi, bergerak, dan bermain. Implikasinya, jalannya proses pembelajaran harus memperhatikan adanya hasrat atau kebutuhan tersebut. Yang nomor 7, fungsi psikis tidak timbul secara berturut-turut tapi secara bersamaan. Contoh, kegiatan menulis melibatkan fungsi ingatan, pikiran, perasaan, dan gerak secara bersamaan. Implikasinya, proses pendidikan hendaknya memperhatikan keterlibatan beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran. Yang nomor 8, perkembangan mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Dengan bertambahnya umur, perkembangan individu akan semakin maju sehingga terjadi suatu proses diferensiasi dan integrasi. Contoh, bayi memiliki gerakan yang tidak teratur. Dengan bertambahnya umur, gerakannya dapat dipisahkan gerakan tangan saja atau koordinasi gerakan tangan dan kaki secara bersamaan. Implikasinya, proses pembelajaran harus memperhatikan diferensiasi dan integrasi. Misalnya, dalam berhitung ada proses pembelajaran tambah, kurang, kali, dan bagi secara terpisah, tapi kemudian perbagian diintegrasikan dalam perhitungan yang makin kompleks. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan suatu asuhan atau bimbingan yang dilakukan dengan sadar. Implikasinya, para pendidik harus menyadari secara baik bahwa apa yang diberikan kepada para peserta didik itu baik dan sesuai dengan tahapan perkembangan yang sudah dirancang secara terencana. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.